Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, marilah kita mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah Minggu Trinitas. Saya mempersilahkan saudara-saudari bersaat hening menghayati karya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita nyanyikan pujian Kidung Jemaat nomor 19, bait yang pertama, ketiga, dan kelima. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Aku kasihi, Kau tunjukkanku bahagiaku yang bakal. Indah terang surya, indah sinar bulan, Allah bintang yang megah. Jauh lebih indah Yesus terangmu di surga dan di dunia. Apa yang indah dalam dunia ini, dapat dalam dirimu. Indah karena surgawi hanya Engkau ya Tuhanku. Saudara-saudara jemaat di rumah masing-masing, mari kita mengawali kebaktian di hari ini, di mana kebaktian di hari ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta tuntunan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, hari ini kita ada bersama-sama untuk merayakan Minggu Trinitas. Allah yang Esa, Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Allah yang telah menciptakan bumi dengan segala isinya, Allah yang telah hadir bagi umat manusia dan memberi manusia kuasa di atas bumi ini. Manusia menjadi wakil Allah dan juga mitra Allah di dalam mengelola, memelihara, dan menjagai bumi. Allah yang hadir di dalam rupa manusia, Sang Putra Yesus yang memulihkan manusia. Manusia dipulihkannya untuk menyadari tugas dan tanggung jawabnya. Manusia yang juga senantiasa disertai Allah melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus, yang menuntun kita memelihara bumi dengan isinya. Maka karya penyelamatan Allah bagi bumi ini nyata dengan keterlibatan kita untuk turut berkiprah sebagai mitra dan wakil Allah di bumi ini untuk menghadirkan damai bagi semuanya. Marilah kita bersama-sama menyambut sabda awal atau firman dasar yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat pertama sampai ketiga yang demikian bunyinya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau.
Sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Demikianlah sabda awal. Mari kita panjatkan pujian dengan sukacita, menyanyikan pujian Kidung Jemaat nomor 13, bait pertama, kedua, dan ketiga. Allah Bapa Tuhan. Sabdanya selalu mengingatkan kepada kita, hukum mana yang terutama di dalam hukum Taurat. Maka jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara-saudara, mari kita datang kepada Tuhan, mengakui segala kelemahan, kekurangan, dosa-dosa kita. Dengan rendah hati kita mau menyadari, terbuka di hadapannya di dalam doa-doa kita, supaya kita diampuni oleh kuasa Tuhan yang Maha Kudus. Marilah kita datang kepada Tuhan. Kami menyadari setiap kali kami datang kepadamu ya Bapa, tidak membawa kebaikan, baik bagi diri kami sendiri, terlebih-lebih kepada Engkau Allah yang Maha Kudus. Seringkali juga perkataan-perkataan kami, sikap kami, tingkah laku kami, bahkan angan-angan pikiran kami, membawa kepada sesama kami terluka hatinya. Rasa kecewa muncul dari hubungan yang tidak baik, oleh karena sikap-sikap kami. Seringkali iman harapan kami ya Tuhan hanya sebatas pengakuan di mulut,
tanpa menyadari di dalam hati kami bahwa Engkau segalanya di dalam hidup kami. Betapa kami telah jauh meninggalkan Engkau, ya Tuhan Allah kami. Allah Tritunggal yang Maha Kudus yang kami peringati di hari ini. Tuhan, kiranya Engkau penyembuh yang memulihkan setiap hati kami yang saat ini tersungkur di bawah kaki-Mu. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bawalah kami untuk hidup di dalam anugerah-Mu, sebagaimana Engkau telah menyapa orang-orang yang berkenan Engkau jumpai 2000 tahun yang lalu. Saat ini Engkau pun menyapa hati kami masing-masing, di dalam keberadaan kami, di rumah-rumah kami, bahkan di bilik hati kami yang terdalam, supaya Engkau sendiri mengasihi kami yang berdosa ini. Ampunilah kami ya Tuhan, sekali lagi kami datang kepadamu dengan permohonan di dalam nama Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara tentunya didengar doa-doanya oleh Tuhan kita yang Maha Pengasih dan Pengampun. Sehingga ketika kita memanjatkan doa-doa kita, Tuhan menyatakan anugerah-Nya kepada kita. Maka kini terimalah berita anugerah dari Tuhan kita di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai 21. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita sambut berita anugerah ini dengan menyanyikan pujian Kidung Jemaat 260 bait yang pertama dan kedua. Agar nyata manusia
Saudara-saudara, kini masukilah petunjuk hidup baru berlandaskan firman Tuhan yang diambil dari surat 2 Korintus pasal 13 ayat 11. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu tetap sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Demikianlah petunjuk hidup baru dari Tuhan kita. Sebagai kehidupan bersama religius yang dipanggil untuk bersaksi tentang penyelamatan Allah, marilah kita meneguhkan dan menegaskan iman gereja sejalan dengan seluruh gereja Tuhan Yesus di sepanjang segala zaman dengan mengucapkan, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita pujikan pujian Kidung Jemaat 246, bait yang pertama sampai yang ketiga. Kau pencipta dunia
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, baiklah di rumah kita masing-masing, marilah kita tetap senantiasa mengingat pemeliharaan dan berkat-Nya dalam hidup kita setiap hari. Sebagai ungkapan syukur atas semua itu, marilah kita bersama mempersiapkan diri, mempersiapkan hati, memberi persembahan sebagai kurban syukur kita dengan dilandasi firman Tuhan yang terambil dalam Amsal 3 ayat 9 dan 10. Demikian firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurmu. Dengan beredarnya kantong persembahan, kita pujikan Kidung Jemaat 367 bait pertama dan yang kedua. Padamu Tuhan dan Allahku. Marilah kita serahkan persembahan ini dengan doa. Bapa kami yang di surga, Bapa sumber dari segala berkat, puji syukur kami panjatkan Tuhan atas berkat yang telah kami terima di dalam kehidupan kami setiap hari. Dan pada kesempatan ini, kami mengumpulkan sebagian berkat Tuhan untuk kami persembahkan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati dan mensucikan persembahan ini. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan berkati. Sehingga persembahan yang kami kumpulkan menjadi sarana untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan, ajarlah kami untuk dapat mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Persembahan ini kami serahkan atas nama Tuhan kami, Yesus Kristus.
Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama sekarang mempersiapkan diri untuk memasuki pemberitaan sabda Tuhan. Kita persiapkan bacaan di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 18. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 18. Namun sebelumnya marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu memohon pimpinan kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mempersiapkan diri untuk memasuki sabda pemberitaanmu yang kudus. Kiranya firman Allah menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami mohonkan berkat-Mu untuk seluruh jemaat yang hari ini berkenan beribadah secara online. Kami membawa mereka supaya hati kami, semua hati mereka dibukakan oleh kuasa Roh Kudus, sehingga dapat menerima firman itu hidup di dalam diri mereka masing-masing. Untuk itu kiranya Engkau memperlengkapi, mengurapi hamba-Mu sebagai alat untuk memberitakan sabda-Mu. Kami percayakan sepenuhnya. Kami menyerahkan pemberitaan sabda Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, di dalam bacaan kita Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 sampai 18, demikianlah bunyinya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan memelihara sabda Tuhan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Selamat pagi, shalom, ibu, bapak, saudara-saudara, anak-anakku sekalian, seluruh anggota jemaat Gereja Kristen Jawa Tengah Utara Serondol, para simpatisan yang biasa beribadah di hari Minggu, dan juga semua saudara yang berkenan mendengarkan, menyaksikan tayangan ini secara online. Saudara-saudara, hingga hari ini, hingga hari Minggu ini tanggal 7 Juni, kita masih tetap berada di rumah masing-masing untuk beribadah secara mandiri. Majelis jemaat memohon maaf kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudara, karena hingga sekarang ini belum bisa memenuhi kerinduan Bapak, Ibu semuanya, saudara-saudara semua, untuk saling bertatap muka, saling berjumpa, berbagi pengalaman di dalam persekutuan bersama. Situasi dan kondisi belum memungkinkan untuk kita bertemu secara fisik. Kita masih terus bergumul. Bahkan masyarakat kita masih terus bergumul bagaimana memutus mata rantai penularan wabah virus ini. Tentunya di dalam ibadah kita setiap minggu sambil kita percaya, kita berdoa, kita saling menguatkan di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, agar wabah ini pun juga cepat berlalu dan keadaan
dapat kembali seperti sedia kala. Itulah harapan kita bersama-sama, harapan kami sebagai majelis jemaat, sebagai pelayan-pelayan Tuhan untuk jemaat-jemaat semuanya. Nah, saudara-saudara, di kesempatan pagi hari ini kita saat ini memperingati Hari Raya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, atau yang disebut sebagai Minggu Trinitas. Saudara-saudara, ini merupakan akhir dari liturgi kalender tahun gerejawi Minggu Perayaan Khusus, Minggu Paskah yang sangat panjang kita lewati. Ini pun sekaligus menandai dimulainya masa liturgi kalender tahun gerejawi untuk memasuki minggu-minggu biasa atau minggu-minggu setelah Pentakosta. Saudara-saudara, mengapa minggu-minggu biasa itu atau minggu-minggu setelah Pentakosta harus diawali dengan peringatan Minggu Trinitas? Karena di dalam perayaan minggu-minggu biasa nanti kita akan memasuki minggu-minggu biasa, bukan berarti kehidupan kita berjalan seperti biasa dan tidak ada penghayatan apapun. Justru minggu-minggu yang sangat panjang sampai menjelang masa Advent nanti, kita akan bersama-sama menjalani kehidupan di dalam penyertaan Tuhan, menghayati waktu yang cukup panjang itu, di mana kita menghayati karya Allah Tritunggal yang hadir dalam kehidupan seluruh jemaat-jemaat saudara dan saya. Kita percaya masa yang panjang itu Allah Tritunggal menuntun kehidupan saudara, memberi pertolongan kita yang membutuhkan, menumbuhkan harapan kita di tengah-tengah dunia yang masih kita jalani dan kita lalui secara bersama-sama. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kalau kita mempercayai Allah Tritunggal, itu berarti kita meyakini misteri Allah yang telah menyatakan hakikatnya sebagai Bapa, sebagai Anak, dan sebagai Roh Kudus. Hal itu sesuai dengan pernyataan pengakuan iman Kristen yang sudah berlangsung berabad-abad lamanya, menjadi sebuah pengakuan iman gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi ini, yaitu melalui Konsili Nisea pada tahun 325 dan 381, serta Konsili Athanasius pada tahun 500 Masehi. Maka istilah Tritunggal yang Maha Kudus itu dipakai dengan kata Yunani homoousios, yang artinya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang memiliki esensi ilahi yang sama. Ketiganya hadir di dalam kehidupan jemaat sepanjang masa. Ketiganya adalah satu atau esa. Kita tahu bahwa agama Kristen menjadi satu rumpun dengan tiga agama besar di dunia, yaitu agama Yahudi, agama Kristen, dan agama Islam, yang bermuara kepada satu nenek moyang yang sama, yaitu Nabi Abraham. Mereka ini mempercayai kepercayaan kepada Allah yang tunggal atau monoteisme. Saudara-saudara, tapi orang Kristen di sini mempercayai Allah yang keberadaannya dipahami sebagai Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Yang ketiganya hadir di dalam kehidupan jemaat dan ketiganya adalah satu atau esa. Orang Kristen tidak pernah menyembah tiga Allah, melainkan satu Allah yang disembah, Allah yang esa. Di mana tiga pribadi dari satu substansi itu saling menembus dan saling mendiami.
interpenetrating, dan indwelling. Semuanya bersatu di dalam tarian-tarian ilahi atau perikoresis. Allah yang Esa itu berkarya dan menyampaikan kebenarannya itu dengan berbagai macam cara. Sebagai Allah Bapa yang mencipta, Bapa pemelihara, sebagai Allah Putra Yesus Kristus, dan Allah yang menjelma menjadi manusia, yang mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita, dan sebagai Roh Kudus yang terus-menerus memberikan hikmat penghiburan wahyu yang benar. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam memahami konsep Trinitas, Allah Tritunggal kita, sepanjang zaman sudah banyak orang-orang Kristen, katakanlah itu ahli kitab suci, katakanlah itu teolog, bahkan para tokoh-tokoh gereja atau bapak gereja, sudah banyak mereka mencoba memberikan konsep tentang Trinitas, tentang Allah Tritunggal itu. Tetapi dalam hal ini misteri Trinitas tetap menjadi sebuah misteri yang besar dan menarik. Karena ide Trinitas itu sebetulnya bukan ciptaan umat beriman. Ide Trinitas itu bukan karena ada konsili Nisea atau konsili Athanasius. Tetapi ide Trinitas itu sebenarnya sejak awal sudah disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus sendiri, sebagai mana ketika ia berbicara Allah sebagai Bapanya, dan juga tentang Roh Kudus yang dijanjikannya sebagai penghibur setelah dia berada di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Bahkan kita melihat kesaksian di dalam kitab Injil saat mengutus para rasulnya untuk pergi ke seluruh bangsa supaya mereka membaptis, maka formula doksologi yang dipakainya memakai konsep Trinitas di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tetapi saudara-saudara, untuk memahami kepercayaan kepada Allah Tritunggal memang tidak hanya berkaitan dengan sebuah konsep teologi, sebuah dogma gereja, tetapi lahir yang terutama dari iman kita akan Yesus Kristus. Dan kepercayaan itu diteguhkan oleh pengalaman kita bersama-sama sebagai umat beriman, pengalaman saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Maka misteri itu tidak jauh di dalam hidup kita, karena Yesus Kristus yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kita itu, maka disitulah saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan mengalami misteri yang agung, Allah Tritunggal yang Maha Kudus itu. Nah, saudara-saudara, bagaimana menjelaskan apa yang sudah saya sampaikan baru saja? Bacaan kita di hari ini sedikitnya memberi gambaran untuk memahami lebih jauh. Kita perhatikan bacaan kita di sini merupakan sebuah pernyataan iman yang disaksikan oleh Injil Yohanes. Pernyataan iman tentang kasih Allah kepada manusia di dalam diri Yesus Kristus. Dialah anak tunggal Allah. Karena kedatangannya dunia adalah pernyataan kasih Allah Bapa yang begitu mengasihi dunia. Dikatakan dalam ayat kita, bacaan kita minggu ini, begitu kasihnya kepada dunia maka dia memberikan anaknya yang tunggal bagi dunia. Mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi dunia. Kasih itu bersifat pengorbanan. Mengapa kasih itu bersifat pengorbanan? Karena anak tunggal yang diberikan
atau dianugerahkan kepada dunia itu memiliki risiko yang sangat besar. Risikonya bahwa dia, anak tunggal itu, tidak akan diterima, ditolak oleh dunia. Dan anak itu menjadi korban kejahatan dunia. Itu terjadi dalam peristiwa salib. Saudara-saudara, tetapi walaupun demikian Allah tetap menyerahkannya kepada dunia. Yesus Kristus anaknya yang tunggal itu tetap diutusnya ke dalam dunia. Mengapa? Mengapa harus terjadi? Karena keselamatan dunia tergantung kepada anak ini. Sehingga barang siapa menerima dia akan diselamatkan. Artinya barang siapa menerima dia akan beroleh hidup kekal dan mengambil bagian dalam kehidupan Allah sendiri. Sebaliknya bagi orang yang menolak dia, mereka tetap berada di dalam hukuman. Mereka tetap tinggal di dalam kegelapan. Inilah kesaksian yang membantu saudara dan saya, anak-anak Tuhan, untuk menghayati kepercayaannya kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Maka karya penyelamatan dunia itu berasal dari Bapa, Sang Pemelihara dan Pencipta segala yang ada. Dia awal segala sesuatu. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Dan semuanya itu dilaksanakan oleh Sang Putra yang diutus ke dalam dunia, yang tidak lain adalah untuk menyelamatkan dunia. Dan kemudian keberlangsungan karya penyelamatan itu dijaga, dipelihara oleh Roh Kudus. Di sini ada kesatuan dari ketiga pribadi itu yang semakin mendalam, sehingga keesaan Allah itu tidak berubah. Bapa, Putra, dan Roh Kudus ialah tiga pribadi dari Allah yang satu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Injil Yohanes menegaskan kepada kita dalam bacaan kita juga bahwa semua orang beriman. Apa arti beriman itu? Beriman itu artinya menerima cintanya Allah. Saudara dan saya disebut sebagai orang beriman ketika menerima kasih Allah. Cintanya Allah atau kasih Allah itu menjadi nyata di dalam Yesus Kristus. Maka percaya kepada Allah Tritunggal berarti menerima Yesus sebagaimana adanya. Yesus yang menjadi penentu iman, yakni yang memisahkan kematian dan kehidupan yang kekal. Maka setiap pengalaman kasih orang percaya diawali oleh prakarsa Allah yang terlebih dahulu menguasai manusia. Ia mengutus anaknya yang tunggal untuk setia kawan dengan manusia. Sehingga menjadi jelas keterlibatan Allah di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, di satu sisi mengimani karya keselamatan Allah Tritunggal itu mestinya tidak hanya menyangkut pemahaman-pemahaman seperti yang baru saja saya sampaikan, tetapi lebih jauh seharusnya menyangkut keberadaan hidup manusia, hidup saudara dan saya itu sendiri. Karena apa yang mau diungkapkan oleh rahasia Allah Tritunggal adalah realitas hidup bersama yang sangat intim. Sebuah komunitas hidup penuh cinta. Sebuah idealisme kehidupan yang ingin diwujudkan oleh manusia. Di dalam kehidupan Allah Tritunggal maka terungkaplah sebuah hidup yang saling mengisi. Hidup yang saling memberi kehidupan. Hidup yang bukan saling menolak. Bukan hidup yang saling mematikan. Tetapi hidup yang saling mengisi dan hidup yang saling memberi kehidupan. Seperti Allah Tritunggal itu di mana Allah Bapa mencipta. Kita tahu bahwa ciptaan itu telah rusak oleh dosa manusia pertama. Dan ciptaan itu kembali diperbaharui oleh Allah Putra Sang Penebus. Saudara-saudara, dan apa yang sudah diperbaharui serta ditebus itu perlu dilestarikan, dipelihara oleh karya
Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupan gereja sampai Tuhan datang. Marilah kita bersama-sama menghayati perayaan Minggu Trinitas ini sebagai ungkapan untuk ikut serta membangun dunia yang baru. Sekarang ini mulai digemakan era normal baru, the new normal. Tetapi Injil Yohanes melalui perayaan Trinitas pun juga kita diajak untuk membangun dunia tatanan yang baru. Dunia yang seperti apa? Dunia yang seharusnya semakin diselamatkan oleh kasih Allah Bapa Sang Penyelamat, Yesus Kristus yang diutus ke dalam dunia ini. Jadi kalau kita meyakini karya Allah Sang Penyelamat itu sendiri, sebenarnya sudah menjadi bentuk keikutsertaan kita dalam karya ilahi itu. Artinya kalau kita mengimani karya Allah Tritunggal bukan sekedar mengucapkan aku percaya di dalam pengakuan iman setiap minggu ketika kita beribadah. Apalagi kita tenggelam di dalam berbagai bentuk spekulasi dogma gereja yang tidak pernah selesai, tidak pernah berhenti. Tetapi yang terutama bagaimana kita ikut serta membangun dunia yang semakin layak. Memelihara, menjaga supaya dunia ini tidak merosot. Itulah arti keselamatan secara menyeluruh di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, wabah COVID-19 sungguh menyita perhatian dunia. Saudara-saudara, Pendeta Joas Adi Prasetya, mantan sekolah tinggi filsafat ketuhanan di Jakarta, menyampaikan beberapa waktu yang lalu di dalam sebuah sesi ceramahnya. Dunia ini setiap 500 tahun ada sebuah perubahan yang sangat besar, yang sangat berpengaruh ke dalam dunia selanjutnya. Saudara-saudara, beliau juga menduga COVID-19 ini adalah peristiwa 500 tahun yang akan terulang. Setelah COVID ini berlalu, maka akan ada perubahan yang sangat nyata, yang sangat besar dari yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Syukur kita dibawa sebelum wabah ini kepada sebuah gambaran tentang dunia baru. Di dalam dunia yang diistilahkan dengan era industri 4.0, di mana era digital menguasai kehidupan manusia. Kita sudah terbawa ke sana. Kalau sekarang ini gereja-gereja mungkin di masa pandemi COVID ini berpikir karena tidak ada ibadah di gereja maka diadakan ibadah online di rumah masing-masing. Ini sebuah kebutuhan yang sementara. Saya berharap kita akan melaju kepada tahap bukan itu saja, karena kita akan diperhadapkan dengan sebuah realita bahwa tuntutan kehidupan di zaman online ini menjadi sebuah tuntutan kehidupan manusia sekarang ini. Ini era yang baru yang harus kita sikapi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu ada banyak perubahan dan kita mempercayai. Di tengah-tengah hidup masyarakat yang masih terus bergumul dengan pandemi wabah saat ini, maka saudara sebagai orang percaya, mari kita tetap menampilkan wajah kerahiman Allah, wajah belas kasih Allah kepada dunia. Kalau wacana untuk memulai kehidupan normal, new normal ini sudah dikembangkan di mana-mana, tetapi karena penularan, penyebaran virus ini masih dirasa mengancam, penyebarannya masih masif di berbagai daerah termasuk tempat di mana kita tinggal saat ini, itu menjadi ancaman yang serius. Mungkin juga menjadi sekaligus ketakutan warga termasuk saudara dan saya sekarang ini. Terlebih-lebih yang tinggal di zona merah atau kuning penyebaran ini. Saudara-saudara, banyak orang yang sudah tidak bisa mulai berpikir dengan jernih.
Satu sisi bagaimana harus mencukupi kebutuhan sehari-hari, satu sisi bagaimana harus menjaga keselamatan dari wabah ini. Oh, dunia ini begitu mencekam di dalam ketakutan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Di hari ini Minggu perayaan karya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, percayalah saudara bahwa wajah kerahiman Allah, belas kasih Allah itu masih menuntun kehidupan saudara dan saya. Saudara masih terus dituntun oleh kasih Tuhan. Ketika kita bersedia diterangi hatinya menuju kepada sebuah ciptaan yang baru. Saudara-saudara, ada cuplikan pujian yang sungguh menyentuh hati kita. Tadi kita nyanyikan dengan penuh penghayatan. Di sawah, di ladang, di pasar, dimanapun juga. Kiranya datanglah kerajaan-Mu. Di tengah-tengah wabah COVID-19 yang mengancam orang di dalam ketakutan, di dalam kecemasan ini, marilah anak-anak Tuhan berseru, datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan Tuhan. Para pengikut Kristus, saudara dan saya, dipanggil ke arah hidup yang lebih bermakna, hidup yang kekal, dan hidup yang lebih dalam lagi menjadi orang-orang yang merdeka. Merdeka dari kekuatan-kekuatan yang mengekang, kekuatan-kekuatan yang membuat rasa was-was yang selalu mengancam kehidupan seperti sekarang ini. Jadi kalau untuk sementara waktu kita masih mengadakan ibadah secara mandiri di rumah masing-masing, tetaplah bersemangat di dalam pengharapan Tuhan ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Yakinlah bahwa pertolongan pimpinan karya Allah Tritunggal yang Maha Kudus itu akan terus senantiasa memperbaharui kehidupan kita. Sampai suatu saat nanti kita menghadapi dunia yang baru, dunia yang menuntut kita berubah sebagaimana apa yang dikehendaki oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Kiranya karya Allah Tritunggal di dalam Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus senantiasa terus menyertai kehidupan saudara-saudara semuanya. Amin. Mari saudara kita datang kepada Tuhan. Kita mengambil saat teduh sejenak, saudara-saudara. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami menghayati di dalam kehidupan kami masing-masing, kiranya Bapa Sang Pencipta, Pemelihara, dan Putranya Yesus Kristus Sang Penyelamat dunia ini, dan Roh Kudus yang senantiasa kami nantikan, kami harapkan, kami rindukan tuntunannya itu terus menuntun kehidupan kami bersama-sama. Sinarilah hati kami yang gundah dan lelah dengan berbagai pencobaan dunia yang tidak mudah sekarang ini. Kiranya sinar-Mu mendatangkan kedamaian, ketentraman di dalam hati kami saat ini. Seluruh jemaat-jemaat yang saat ini berdoa bersama-sama di rumah, teguhkan mereka dengan tuntunan-Mu ya Roh Kudus sepanjang waktu, sepanjang saat. Kami percayakan kehidupan mereka selama mereka menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Bahkan ketika mereka juga harus hadir bekerja sebagai layaknya kehidupan seperti biasanya. Tuhan, lindungilah mereka ya Tuhan. Mereka yang sungguh-sungguh saat ini memohon supaya kehidupan mereka dipulihkan. Goncangan-goncangan akibat pandemi wabah virus corona ini yang sungguh membuat mereka sudah mulai kehilangan harapan. Kami percaya
Tuhan, kiranya Engkau hadir. Bukan hanya anak-anak-Mu di sini saja, tetapi dimanapun mereka berada, mereka yang mengalami goncangan-goncangan hebat akibat pandemi ini. Ada beberapa di antara anak-anak-Mu yang harus dirumahkan dari pekerjaannya. Ada mereka yang tidak bisa bekerja karena tuntutan-tuntutan yang mengharuskan mereka tidak bisa bekerja. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang setiap hari hadir bergumul secara nyata di dalam kehidupan pasien-pasien penderita COVID-19 ini, baik di rumah sakit, bagi para perawat, tenaga medis, dokter. Oh Tuhan, kiranya Engkau memberikan perlindungan mereka. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh saudara-saudara yang dikasihi karena wabah ini masih terus berlangsung. Kami berdoa supaya Engkau sendiri yang memberikan kekuatan dan penghiburan. Bahkan di tengah-tengah pandemi ini, kiranya pelayanan gereja-Mu di sini, ya Tuhan, tetap berjalan di dalam tuntunan-Mu Roh Kudus. Kami menyadari, bahkan ketika situasi sudah berjalan dengan normal atas kehendak Bapa, kami pun meyakini bahwa dunia yang membawa perubahan ini akan mengantar kami kepada perubahan-perubahan untuk mewujudkan kemanusiaan yang baru. Marilah Tuhan Engkau perlengkapi juga. Tuhan perlengkapi ketika setiap hari Rabu diadakan syuting seperti sekarang ini, dan jemaat mempersiapkan diri untuk menyaksikan tayangan online. Semua yang mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan, majelis, jemaat, pengurus-pengurus, kelompok, semuanya mereka supaya tetap berdoa. Kegiatan-kegiatan yang sementara dialihkan di rumah-rumah, kiranya juga tidak terus menjadikan perjumpaan-perjumpaan di dalam kasih mereka juga terhenti. Kami berdoa Roh Kudus, kiranya Engkau sendiri memberikan tuntunan, terlebih kepada bangsa ini yang masih terus berjuang untuk mengentaskan wabah ini, memutus mata rantai penularan yang masif di daerah-daerah. Bapa, kami berdoa supaya tidak ada juga tangan-tangan yang kotor yang senantiasa menodai niat baik, ketulusan baik itu dari pemerintah, orang-orang yang berderma kebaikan hati dengan tujuan-tujuan politis yang tidak murni. Kami berdoa kepada-Mu supaya situasi saat ini justru menjadikan tempat di mana kami menyatukan hati bersama-sama untuk mengentaskan wabah bersama. Bapa di dalam surga, ampunilah ketika kami pun juga melihat maksud-maksud yang tersembunyi untuk lebih mengacaukan suasana di negara kami. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang terus mengasihi bangsa ini. Hadirlah ya Tuhan, dimanapun juga, di lembah-lembah, di gunung-gunung, di kota-kota, di desa, di sawah, di ladang, di pasar, di toko, dimanapun juga, kiranya kerajaan damai sejahtera-Mu hadir di tengah-tengah wabah ini. Kami berdoa, menaikkan doa syafaat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita meresponi firman yang sudah kita terima bersama-sama dengan menyanyikan pujian Kidung Jemaat 242 bait yang pertama dan kedua.
jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini ibadah sudah selesai. Namun di rumah masing-masing tetaplah nyatakan kasih Tuhan. Lanjutkanlah ibadah di dalam kehidupan kita keseharian. Sambut hari-hari yang akan datang di dalam terang penyertaan, pertolongan, berkat Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Sekarang marilah kita bersama-sama bangkit berdiri, kita menerima berkat dari Tuhan kita. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kita. Amin. Mari kita akhiri dengan menyanyikan pujian tadi, Kidung Jemaat 242, bait yang ketiga.